Haleluya. Sungguh merupakan sukacita dan kegembiraan bagi kita sekalian boleh memasuki pekan suci ini pada hari Rabu, ketika kita merenungkan secara khusus peristiwa di mana Yesus mengalami pengurapan oleh seorang wanita yang dianggap wanita berdosa. Seorang yang pernah dibebaskan oleh Yesus dari kuasa kegelapan. Seorang yang dianggap memboroskan barang berharga. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan peristiwa khusus ini dan mendalaminya, merenungkannya sebagai bagian daripada perenungan kita dalam pekan suci ini. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami diingatkan tentang pentingnya memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan pada hari ini kami datang kepadamu untuk berdoa kiranya dalam pekan suci ini, secara khusus ketika kami akan memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, kemudian merayakan kebangkitannya dari antara orang mati. Tolonglah kami untuk menyiapkan diri kami, dan hari ini secara khusus menyiapkan diri kami dengan perenungan tentang pentingnya memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa, berbicaralah kepada kami. Kami rindu mendengarkan suara-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, peristiwa itu dicatat di dalam Matius pasal 26, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya bacakan beberapa ayat bagi Anda sekalian pada hari ini. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat hal itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemerosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Wow! Penutupan perikop yang sangat mengagumkan. Apa saja yang sudah diperbuat oleh wanita ini ketika Injil diberitakan, ia akan selalu diingat. Apa sebabnya? Saudara sekalian, sebelum kita lebih lanjut sedikit merenungkan bagian ini, kita mundur satu perikop. Maka kita akan mendapati judul besar dari Matius pasal 26 adalah pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus dan rencana untuk membunuh Yesus. Maka kita mendapati di sini bahwa pasal ini secara khusus berbicara tentang Yesus memberitahukan dia akan mati. Lalu dia itu ditanggapi oleh murid-murid, termasuk wanita ini melihat bahwa itu akan terjadi, maka ia mengambil tindakan untuk mengurapi Yesus sebagai persiapan untuk kematiannya. Ini biasanya di dalam tradisi zaman kuno, para raja yang akan meninggal dunia diketahui tidak lama lagi waktunya biasanya akan diurapi sedemikian rupa sebagai persiapan, sebagai penghormatan terakhir. Wanita ini tahu persis akan apa yang Yesus katakan, dia akan mati, maka ia mempersiapkan dan dia persembahkan yang terbaik. Kemudian murid-murid yang lain mengetahui bahwa ia akan mati. Tapi di sisi lain, ini merupakan peristiwa ketika, meskipun tidak dicatat di sini, tetapi kalau kita melihat perikop berikutnya, merupakan peristiwa ketika Yudas
adalah pelopor yang menganggap itu merupakan pemborosan. Dia berpikir itu uangnya mesti digunakan untuk yang lain, menolong orang miskin, meskipun di benaknya sebetulnya yang dia perlukan adalah supaya uang itu bisa dimilikinya. Karena kita mencatat pada perikop berikutnya dia pergi untuk merencanakan pengkhianatannya. Saudara sekalian, kembali kepada perikop ini. Apapun pemahaman kebanyakan orang, saya melihat di sini nilai sebuah pengorbanan. Seorang wanita yang meskipun sederhana, tersisih, seorang yang mungkin dianggap orang berdosa, ia datang kepada Yesus memberikan persembahan yang paling harum, yang paling berharga, yang paling menyebabkan dia bisa kehilangan pengharapan. Mengapa? Kalau dia bisa jual minyak itu akan bisa mencukupi kebutuhannya atau mencukupi kebutuhan keluarganya. Tetapi pada hari itu semua yang paling berharga dipersembahkannya untuk Tuhan. Meskipun dalam konteks persiapan bagi kematian Yesus, tetapi ada satu makna yang penting bagi kita pada hari ini melakukan perenungan secara khusus. Jika Tuhan mempersembahkan yang terbaik bagi umat manusia, jika Tuhan seperti Yohanes mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, His only Son, satu-satunya putranya, dipersembahkan bagi umat manusia. Jika Tuhan lakukan itu, patutkah kurbanku murah saja? Saya tidak tahu selama ini apa yang Anda sudah persembahkan bagi Tuhan. Dan tidak satu pun di antara kita boleh berbangga apa yang sudah kita persembahkan bagi Tuhan. Karena kita punya keadaan berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang punya kecukupan dan memberikan persembahan dari kecukupannya. Ada yang sedemikian terbatas memaksakan untuk memberikan persembahannya bagi Tuhan. Saya tidak tahu. Saya tahu satu hal, bahwa Allah menerima dan menghargai setiap persembahan dengan motivasi mengasihi Dia. Kalau hari ini saudara merasa saya sebetulnya masih perlu memberikan lebih bagi Tuhan, mungkin bukan uang, mungkin bukan harta saudara, karena Tuhan tidak menuntut semuanya itu. Yang Tuhan mau saudara beri lebih lagi hidup saudara bagi Tuhan. Yang Tuhan mau saudara lebih lagi meletakkan percaya saudara kepada Tuhan dari materi, dari minyak parfum yang mahal itu, memindahkan percaya saudara dari rekening tabungan itu, memindahkan percaya saudara kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat saudara. Maka saya sangat percaya itu akan menjadikan pengorbanan Kristus yang merupakan persembahan terbesar Allah bagi umat manusia, menjadikan pengorbanan itu lebih bermakna bagi saudara kalau saudara berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menuliskan dalam pasal 12 ayat yang pertama. Kita semua mengetahui ayat itu. Dia mengatakan demikian, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perenungan kita pada hari ini, sudahkah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Setiap ibadah Jumat Agung, kita biasanya diminta, didorong, dipanggil untuk turut memberikan persembahan salib. Itu biasanya kita katakan atau kita istilahkan. Tetapi bolehkah saya menjadikan itu, mendorong Anda menjadikan itu sebagai persembahan kasih saudara kepada Tuhan? Dengan memberikan persembahan saudara mungkin dalam bentuk persembahan uang sebagai persembahan saudara di salib yang disediakan di gereja-gereja atau di korops-korops kita. Tapi bolehkah saya mendorong saudara mulai hari ini menyiapkan diri bahwa apa yang saudara akan persembahkan itu
adalah persembahan kasih saudara kepada Tuhan. Selamat memberikan, mempersembahkan, memperbaharui komitmen saudara kepada Tuhan sebagai persembahan yang sejati. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Bahunya tertindih oleh beban, sebuah salib yang keji. Angkat salibmu dan ikut. Ku dengar suaranya lembut. Patutkah kurbanku murah saja, sedang Yesus beri semua. Patutkah kurbanku murah saja, sedang Yesus beri